Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Zainal Jo. Jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru channel ini. Oke teman-teman, hari ini saya bakal membahas mengenai aplikasi Pitu. Saya ingin menanggapi beberapa orang yang mengatakan bahwasanya aplikasi Pitu ini tidak scam. Iya, kalau menurut saya aplikasi Pitu ini sudah scam. Kenapa saya bilang scam? Karena aplikasi Pitu ini adalah aplikasi multi level tipu menipu, sehingga diblokir oleh pemerintah karena ada sistem tipu menipu di dalamnya. Terus orang mengatakan aplikasi ini tidak scam, lalu bagaimana pengertiannya? Apa yang membuat Anda mengatakan bahwasanya aplikasi ini tidak scam? Kalau menurut saya aplikasi Pitu ini sudah scam karena arti daripada scam itu adalah penipuan, dan Pitu adalah aplikasi tipu menipu, berarti bisa dikatakan ini scam. Oke ya, saya pikir itu sangat simpel saja. Berarti kesimpulannya bahwasanya memang aplikasi Pitu ini sudah scam. Lalu bagaimana pendapatnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya aplikasi Pitu ini tidak scam? Oke ya teman-teman, kita lanjut. Terus begini, menurut saya ini yang dari perkataan leader-leader baik pun manajemennya mengatakan bahwasanya Pitu ini dalam keadaan proses, dalam keadaan pengurusan seperti itu. Sebentar lagi Pitu ini tidak scam. Lalu saya berpikiran di sini, ini adalah strategi-strategi yang dilakukan oleh manajemen Pitu. Strategi yang dilakukan oleh leader Pitu, mengundur waktu dan terus mengundur waktu. Dari tadinya bilang selangkah lagi, sebentar lagi, sedikit lagi, dan terus menerus seperti itu. Dan saya pikir ini adalah strategi untuk menenangkan membernya. Kenapa saya bilang menenangkan membernya? Karena begini ya, kapan Pitu ini tidak ada kabar atau Pitu ini mengakui bahwasanya dirinya tidak bisa on alias scam, maka semua orang yang merasa dirugikan di Pitu, merasa ditipu di Pitu, akan melaporkan Pitu ini. Pasti begitu. Memang sampai sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Tonggam El Tobing bahwasanya sejauh ini belum ada pelaporan orang-orang yang ditipu atau dibohongi di aplikasi Pitu. Ya memang belum ada, karena masih dalam keadaan normal-normal ya, masih banyak orang yang diajak. Tapi ketika saat ini, seperti saat ini, ketika Pitu nanti tidak on, maka mulailah orang melaporkan Pitu ini. Seperti yang dikatakan Pak Tonggam bahwasanya Pitu ini adalah Pitu multi level tipu menipu. Dan saya khawatir nantinya dari Pitu ini multi level tipu menipu. Sebentar saya jelaskan dulu. Multi level tipu menipu itu dari orang yang pertama bergabung di Pitu akan menipu bawahannya, jajarannya sampai ke bawah. Dan saya curiga nantinya ketika Pitu ini terus menerus tidak on dan tidak membayar, tidak mencairkan PP member, maka terjadilah dari multi level tipu menipu tadi akan berubah balik menjadi multi level lapor melapor. Kenapa saya bilang multi level lapor melapor ini? Karena dari atas kemarin menawarkan bisnis Pitu ini menjanjikan potensi penghasilan yang besar dan terus mengklaim dirinya sebagai resmi, dan terbukti sampai saat ini Pitu ini adalah ilegal.
Pitup ini ilegal dan tidak ada izin, dan kemarin dia mengajak membernya dengan iming-iming akan mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi dan terus memasarkan aplikasinya bahwasanya aplikasinya ini adalah resmi atau legal. Inilah yang dimaksud multi level tipu menipu, karena dia menarik member itu dengan iming-iming penghasilan yang tinggi dan terus menipu, membohongi member bahwasanya ini resmi, sehingga member yang baru tertarik untuk masuk di Pitup. Dan apabila nanti terjadi seperti ini, apabila Pitup tidak on, maka terjadilah sistem lapor. Karena bagaimana? Karena member ini yang merasa dirugikan, ya dia punya hak untuk melaporkan karena mereka punya uang di dalamnya. Mereka merasa ditipu, merasa dibohongi, ya kan, seperti itu. Mereka gabung karena dibohongi bahwasanya ini resmi, ini legal, iya kan, dan mereka dijanjikan penghasilan yang tinggi gitu, dengan cara menaikkan level fast track dan sebagainya gitu. Oke teman-teman, saya kira teman-teman sudah paham. Dan kalau Pitup ini mau on seperti dari kemarin katanya pengurusan, kalau memang dia mau on kan saya rasa sudah on sekarang, karena memang kita tahu bahwasanya pengurusan izin itu butuh proses, butuh waktu. Tapi apa yang dilakukan oleh Pitup ini, saya pikir ini sudah sangat lama ya, dan ini menjadi pertanyaan besar. Dan saya juga berpikiran di sini bahwasanya ini hanyalah solusi atau strategi dari manajemen untuk menenangkan membernya supaya tidak meludak untuk melaporkan. Tapi tunggu aja, saya rasa dan saya berpikiran bahwasanya akan terjadi sistem dari tadinya multi level tipu menipu menjadi multi level lapor melapor. Dan Pitup ini tidak bakalan beraktivitas kembali kalau tidak merubah sistem bisnisnya. Dari sistem yang dulu akan berubah, ganti kulit menjadi sistem bisnis yang baru. Seperti kita ketahui bahwasanya kalau Pitup masih bergerak seperti dulu, tidak bakalan mendapatkan izin dari OJK, tidak bakalan, kecuali dia merubah. Berarti kalau dia merubah sistemnya, berarti dia ganti kulit dong. Berarti Pitup yang dulu sudah scam dan kemudian mulai awal lagi, dan terus yang menjadi berat bagi Pitup untuk on. Apabila dia on, maka dia harus mencairkan semua dulu PP membernya. Itu berarti dia harus punya persiapan uang yang begitu banyak. Kalau kita hitung menurut informasi bahwasanya 17 juta member, itu semuanya harus dibayarkan PP-nya, semuanya harus dicairkan uangnya mereka. Jadi inilah yang menjadi berat bagi Pitup dan sangat sulit untuk Pitup untuk on kembali. Oke ya teman-teman, saya kira teman-teman sudah paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.